Pulau Papua. Banyak orang mengaguminya sebagai pulau yang indah akan alamnya dan juga kaya akan sumber daya alamnya. Tetapi banyak orang juga yang mengabaikan manusianya, yaitu orang asli Papua yang menghuni Pulau Papua. Puja-puji akan keindahan dan kekayaan alam Pulau Papua begitu banyak, tetapi kalau untuk orang asli Papua, bahkan cuma untuk pengakuan saja tidak didapatkan. Pengabaian dan tidak diberikannya pengakuan terhadap orang asli Papua, semuanya itu berawal dari Konferensi Meja Bundar 23 Agustus 1945, Perjanjian New York 15 Agustus 1962, Perjanjian Roma 30 September 1962, Hari Integrasi atau Aneksasi Yuntea 1 Mei 1963, Mau Freeport 7 April 1967, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969. Mereka, pemerintah kolonial Indonesia dan pemerintah negara kapitalis Barat, hanya melibatkan orang asli Papua yang pro kepada pemerintah Indonesia, tanpa melibatkan orang asli Papua yang mendirikan negara sendiri di atas tanah airnya sendiri. Meskipun semua perjanjian dan kesepakatan yang dibuat di dalamnya bertujuan untuk menentukan masa depan orang asli Papua dan tanah Papua. Ataukah mungkin hanya untuk tanah Papuanya saja dan manusianya tidak dibutuhkan? Itu hanya Tuhan dan pemerintah Indonesia serta pemerintah negara kapitalis Barat saja yang tahu. Dan puncak dari konspirasi itu adalah penentuan pendapatan rakyat yang disingkat PEPERA, yang dilaksanakan dari tanggal 14 Juli sampai dengan 2 Agustus 1969, yang dilakukan secara tidak adil dan merata, penuh kontroversi, yang seharusnya satu orang satu suara malah dilakukan secara musyawarah, tergesa-gesa, dan banyak penyimpangan di mana-mana. Orang asli Papua dipaksa, diteror, disogok, ditodong dengan senjata. Wahai pemerintah kolonial Indonesia, apakah itu yang dinamakan musyawarah? Saat ini juga orang asli Papua masih diabaikan dan tidak dianggap oleh pemerintah Indonesia. Seperti pada tahun 2021, orang asli Papua turun ke jalan aksi demo damai untuk menolak perpanjangan otonomi khusus jilid 2. Karena otonomi khusus jilid 1 yang diberikan selama 20 tahun dari tahun 2001 sampai 2021 tidak berdampak apa-apa kepada orang asli Papua. Akses ke pendidikan, ke kesehatan, dan ke lapangan pekerjaan sangat susah. Angka harapan hidup untuk orang asli Papua di atas tanah Papua paling rendah. Maka dari itu, orang asli Papua aksi demo damai di jalan untuk menolak perpanjangan otonomi khusus jilid 2. Tetapi pemerintah Indonesia mengabaikan aspirasi dari orang asli Papua dan tetap mengesahkan otonomi khusus jilid 2. Yang paling terbaru pada tahun 2022, orang asli Papua melakukan aksi demo damai untuk menolak pemekaran provinsi baru di atas tanah Papua. Tetapi lagi dan lagi, pemerintah Indonesia mengabaikan suara penolakan dari orang asli Papua dan mengesahkannya tanpa mempertimbangkannya. Jumlah populasi manusia di Pulau Papua ada 10 jutaan lebih, tetapi orang asli Papua hanya 2 jutaan, sedangkan orang pendatang dari Indonesia 8 jutaan. Apakah jumlah populasi ini memenuhi syarat pemekaran dan dapat dibagi ke 4 provinsi baru yang dimekarkan ini? Ujung-ujungnya pemerintah Indonesia menentangkan manusia dari luar Papua secara besar-besaran untuk menduduki 4 provinsi baru yang dimekarkan ini. Pada akhirnya, orang asli Papua jadi minoritas di atas tanah airnya sendiri. Pemerintah kolonial Indonesia bukannya mendatangkan tenaga kesehatan dan tenaga pengajar atau guru ke Papua, pemerintah Indonesia malah mendatangkan orang-orang yang mau dan siap bersaing dengan orang-orang asli Papua untuk mencari nafkah dan bertahan hidup di Pulau Papua. Mereka orang pendatang dari Indonesia menguasai 90% perekonomian atau bisnis di atas tanah Papua. Dan juga staf pemerintahan di atas tanah Papua rata-rata diisi oleh pendatang dari Indonesia. Dan mereka juga secara perlahan-lahan mulai menguasai di bidang pemerintahan, politik, dan mulai menjabat sebagai kepala daerah. Meskipun ada undang-undang otonomi khusus yang membatasi mereka, orang asli Papua juga terpinggirkan ke bagian pelosok-pelosok kota dan pelosok-pelosok daerah di Pulau Papua. Dan orang-orang pendatang dari Indonesia menguasai bagian pusat kota
dan di bagian daerah-daerah yang strategis di atas Pulau Papua. Emas dan batu-batu berharga atau batu-batu mulia lainnya di Pulau Papua digarap oleh perusahaan asal Amerika Serikat. Gas dan minyak bumi digarap oleh perusahaan asal Inggris, serta sumber daya alam lainnya oleh perusahaan asal negara-negara kapitalis lainnya. Tanah Papua dan populasi manusianya dikuasai dan diatur oleh pemerintah Indonesia. Dan pemerintah Indonesia juga mendapatkan pajak dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di tanah Papua. Dan juga hutan-hutan di Papua ditebang untuk menanam kelapa sawit. Apakah Anda sekarang sudah mulai memahaminya? Kenapa perjanjian dan kesepakatan yang dibuat pada rentang tahun 1945 sampai 1969 itu hanya melibatkan pemerintah Indonesia dan pemerintah negara kapitalis barat tanpa melibatkan orang asli Papua. Meskipun orang asli Papua mau aksi demo damai untuk menuntut hak-haknya, anjing-anjing penjaga pemerintah kolonial Indonesia, yaitu tentara dan polisi, membubarkannya secara paksa dan brutal, supaya orang asli Papua takut dan tunduk kepada pemerintah Indonesia dan jangan lagi bersuara akan hak-haknya. Papua bagian pulau, Papua bagian pesisir, Papua bagian gunung, pernah berdarah dan sedang berdarah. Pemerintah Indonesia berencana mematikan mental perjuangan dari orang asli Papua dengan cara menyerang satu persatu di bagian daerah Papua yang masih berjuang. Jadi jangan takut untuk berjuang. Jangan saling membenci, jangan saling mengkhianati, jangan takut bersuara, jangan takut menyatakan sikap, jangan saling membedakan, dan juga jangan membenci orang pendatang dari Indonesia di tanah Papua. Karena mereka juga hanya mencari kehidupan di tanah Papua. Yang harus kita lawan adalah pemerintah Indonesia dan anjing-anjing penjaganya, yaitu polisi dan tentara yang sekarang jumlahnya lebih banyak dari orang asli Papua di atas tanah Papua. Dulu sangat susah dan sedikit sekali orang-orang asli Papua yang menjadi polisi atau tentara. Tetapi kalau sekarang, orang asli Papua sangat dibutuhkan. Bahkan penerimaan untuk orang asli Papua sangat banyak. Rencana dari pemerintah Indonesia ini bertujuan supaya orang asli Papua saling membunuh. Saat ini tentara dan polisi di tanah Papua jumlahnya 4 jutaan lebih. Itu lebih banyak dari jumlah orang asli Papua di atas tanah Papua yang hanya berjumlah 2 jutaan. Pemerintah Indonesia membangun pos dan markas tentara dan polisi secara besar-besaran di lokasi yang banyak sumber daya alamnya, seperti di Blok Wabu, Intan Jaya, dan di daerah Papua lainnya yang memiliki sumber daya alam. Jadi kalau orang Papua mau aksi demo damai, harus bersatu dan serentak. Jangan di daerah Papua lainnya diam saja saat di salah satu daerah Papua lainnya menjalankan aksi demo damai atau sedang konflik. Jangan tunggu sampai di daerah Anda terjadi konflik atau pendatang dari Indonesia mulai menguasai daerah Anda, baru Anda mau berteriak tentang hak Anda kepada pemerintah Indonesia tentang otonomi khusus. Kalau Anda tidak mau ikut aksi demo damai, jangan Anda melarang dan mengecam orang Papua lainnya yang mau ikut aksi demo damai, karena mereka sedang menyuarakan tentang ketidakadilan yang dirasakan orang asli Papua. Diam saja di rumah Anda, jangan mempengaruhi orang Papua lainnya untuk diam juga. Pemuda dan pemudi Papua punya bakat yang besar dan luar biasa di bidang seni musik, seni tari, seni film, seni lukis, di sepak bola, dan di bidang olahraga lainnya juga. Serta masih banyak bakat lainnya yang mereka miliki, yang bisa membuat mereka berprestasi dan terkenal di kancah internasional atau dunia. Akan tetapi, mereka dibatasi oleh pemerintah Indonesia, baik secara langsung dan tidak langsung. Tidak dapat pengakuan secara nasional karena norma sosial di negara Indonesia masih rasis. Jadi pemuda dan pemudi Papua terbatas cuma di daerahnya saja. Susah berkembang untuk menunjukkan potensi terbaiknya, seperti yang pernah dialami oleh orang kulit hitam di negara Amerika Serikat dan Eropa. Bapak Arnold App
bisa memiliki karir yang sangat cemerlang di pemerintahan Indonesia jika dia tidak membentuk grup musik Mambesak dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Begitu juga dengan grup band legendaris Black Brothers. Grup band ini sukses besar dan berjaya di industri musik Indonesia pada masanya. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh hebat asal Papua yang tidak mau tunduk dengan pemerintah Indonesia. Mereka berjuang dan menyuarakan tentang tanah Papua dan manusia Papua. Padahal mereka bisa sukses besar kalau mau tunduk sama pemerintah Indonesia. Tetapi mereka tidak mementingkan dirinya, keluarganya, dan suku mereka sendiri. Mereka berjuang dan menyuarakan untuk masa depan orang asli Papua dan tanah Papua, agar terlepas dari belenggu pemerintahan kolonial Indonesia. Untuk Anda yang mau berjuang dan menyuarakan tentang hak orang asli Papua untuk merdeka, perjuangan bisa dilakukan dengan banyak cara, yaitu bisa melalui musik, film atau video, menulis buku, jalur politik, jalur hukum, postingan di media sosial, aksi demo damai, angkat senjata, dan masih banyak lagi. Mereka yang mengangkat senjata dan berjuang di hutan itu karena mereka tidak punya pilihan lain untuk berjuang. Dan juga karena mereka mau balas dendam, karena mereka melihat keluarganya dibunuh di depan matanya sendiri. Mereka juga menjaga api perjuangan agar tidak padam. Mereka juga menjaga kekayaan sumber daya alam Pulau Papua dari perusahaan yang mau menggarapnya, yang dijaga dan dikawal oleh tentara dan polisi, atau nama lainnya anjing-anjing penjaga perusahaan. Ini peringatan jangan biarkan api perjuangan mati dan hilang di generasi Anda. Jangan sampai anak dan cucu Anda merasakan apa yang saat ini Anda rasakan, atau mereka merasakan yang lebih buruk lagi dari Anda saat ini. Jangan sampai Anda dan keluarga Anda atau suku Anda sendiri menjadi orang asli Papua terakhir atau tersisa di atas tanah Papua. Dan jangan berharap jika Anda sendiri, mereka akan memperlakukan Anda dengan baik. Lihat bagaimana nasib orang aborigin yang tersisa di Australia, dan orang asli Amerika yang tersisa di Amerika Selatan dan Amerika Utara. Lihat mereka, bagaimana pendatang memperlakukan mereka. Tetapi semuanya kembali ke diri Anda. Mau ambil sikap seperti apa? Mau jadi orang Papua terakhir yang tersisa di atas tanah Papua, atau mau berjuang demi masa depan yang lebih baik? Silakan direnungkan. Peringatan dari orang tua Papua zaman dulu yang pernah saya dengar adalah orang Papua nanti akan saling mengkhianati demi sesuap nasi. Orang Papua nanti akan saling membunuh karena dipecah belah. Orang Papua akan punah jika tidak melawan. Anda sebagai orang asli Papua harus menolak untuk punah dari tanah air Anda. Anda sebagai manusia dari suatu bangsa, yakni bangsa Papua Barat, berhak untuk menentukan jalan hidup Anda. Karena semua bangsa di dunia ini berhak merdeka dari cengkraman kolonialisme. Jangan menyerah untuk berjuang, wahai bangsa-bangsa yang sedang tertindas di atas tanah airnya sendiri. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Angkat tangan kiri, Free West Papua. Jadikan senyum yang indah, namun tinggal cerita, kami semakin